Rukun puasa yang kedua adalah kita harus menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, baik membatalkan ibadahnya ataupun membatalkan pahala puasa itu. Dan yang kedua jauh lebih bahaya, karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun kecuali lapar dan haus saja. Puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi mulutnya tidak puasa, matanya, telinganya, pikirannya, sehingga pahala itu habis. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yang membatalkan ibadah puasa. Satu, makan dan minum dengan sengaja. Artinya kalau lupa tidak membatalkan puasa. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka teruskanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum. Contoh, pagi ini hari pertama Ramadan, kita belum biasa puasa. Pulang ke rumah, biasanya memang kebiasaan setelah sholat subuh pulang ke rumah pasti sarapan. Akhirnya pulang ke rumah, lihat di atas meja makan ada nasi goreng sama kopi. Kita kira itu untuk kita disediain istri, tapi memang punya istri, karena istri juga suka kopi. Hari itu istri lagi nggak puasa. Akhirnya dengan polosnya kita duduk, kita makan, kemudian minum kopi. Istri keluar dari kamar ngelihat, "Pak, hari ini kan 1 Ramadan, kenapa Bapak makan?" "Astagfirullah, saya lupa deh." Maka makan dan minum lupa tidak membatalkan puasa. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan dia makan dan minum, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kadang-kadang lupa itu baik, tapi kebanyakan lupa juga bahaya. Lupa sholat, lupa bayar zakat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau makan dan minum karena lupa tidak membatalkan. Yang lupa itu sengaja. Bahkan orang yang membatalkan puasa tanpa uzur, membatalkan puasa dengan sengaja, itu ancamannya adalah dosa besar. Imam Az-Zahabi menuliskan dalam kitabnya Al-Kabair, di antara dosa besar meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, apabila ia ingin mengganti puasa Ramadan itu, ingin mengganti pahala Ramadan itu, walaupun dia mengkodok puasa itu 1 tahun penuh, tidak akan bisa tersaingi 1 pahala pada bulan suci Ramadan. Jadi kita yang dulu pernah malas puasa, nakal, curi-curi, tahu-tahu kepalanya masuk kulkas, minum, maka bertaubat kepada Allah, kodok puasa itu. Jadi kalau makan dan minum dengan sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Yang lebih parah itu Pak, baru 2-3 suap ingat. Suapan pertama lupa, suapan kedua lupa, suapan ketiga ingat. Padahal masih jam 7 pagi, belum minum, seret sampai sore. Jadi makanya doa kalau lupa, lupa sekalian, jangan setengah-setengah. Baik. Yang kedua, masuknya benda ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Beberapa lubang yang terbuka seperti lubang telinga, hidung, mulut, kemaluan ataupun dubur, apabila masuk ke dalamnya sesuatu membatalkan puasa. Tapi kalau lubang mata tidak, karena Nabi SAW pernah memakai celak saat beliau puasa. Hadis ini menjelaskan kepada kita orang yang sakit mata
orang yang ada hajat keperluan memakai obat tetes mata ketika puasa maka tidak membatalkan, karena mata tidak terhitung sebagai lubang yang terbuka. Tapi kalau yang lain yang disebutkan tadi seperti telinga, kan ada orang yang hobinya korek kuping, hari-hari ngorek kuping aja. Tapi lebih baik sih ngorek kuping dibanding ngupingin obrolan orang. Apakah ngorek kuping itu membatalkan puasa? Kalau ngorek kupingnya normal, hanya pakai jari, maka tidak membatalkan puasa. Jadi biasa orang ngorek kuping itu kan pakai jari kelingking. Jari kelingking itu hanya mampu menjangkau bagian zohir atau bagian luar telinga. Telinga itu ada bagian zohir, batin, luar, dalam. Bagian luar kalau kita lihat kuping orang, bagian luar itu yang terang, yang gelap itu udah bagian dalam. Jelas ya? Jadi kalau korek kuping pakai jari tidak membatalkan puasa, karena hanya bisa menyentuh bagian luar telinga saja. Kecuali pakai cotton bud, korek kupingnya pakai obeng, batal puasa. Baik. Dan begitu juga orang yang membersihkan hidung, itu tidak membatalkan puasa selagi jari itu atau benda itu hanya masuk bagian luar hidung. Kecuali maaf kalau bersihkan hidung satu kelingking masuk semua gitu, batal puasanya. Maka kita yang dalam keadaan puasa nanti berwudu perlu diperhatikan masalah kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jangan sampai berlebihan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, karena bisa membatalkan puasa. Yang biasanya istinsyaq, airnya sampai dihisap. Kalau nggak biasa kan pedih di sini. Maka nggak perlu istinsyaq, nanti dikhawatirkan membatalkan puasa. Bagaimana orang yang berpuasa kemudian dia sikat gigi? Boleh selagi tidak tertelan. Tapi kalau sikat giginya setelah masuk waktu zuhur, sebagian ulama mengatakan makruh, tidak baik. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Yang biasa sikat gigi setelah zuhur atau bersiwak setiap saat dikurangi. Maka setelah zuhur sampai berbuka lebih baik kita menahan untuk keutamaan tersebut. Tapi kalau memang ada keperluan, ada hajat, ya tidak apa-apa sikat gigi meskipun setelah zuhur. Contoh, kayaknya habis zuhur nih mulut masih bau, sebab tadi pagi sahurnya pakai jengkol setengah kilo, maka ya sikat gigi lagi, karena bau mulut juga tidak baik. Dan begitu juga kalau ada perempuan ataupun laki-laki yang berobat tetapi obat itu dimasukkan melalui dubur. Kan sekarang ada Pak obat pelancar BAB. Susah BAB dimasukkan dari belakang, itu batal puasa baik wajib ataupun sunnah. Ada perempuan yang pasang KB, dimasukkan dari kemaluan, kalau dia sedang berpuasa maka batal puasa itu. Kemudian muntah dengan sengaja, kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Jadi yang batal puasa sebab hubungan suami istri bukan hanya sekedar batal, tetapi dia berdosa dan terkena kafarah. Itu 2 bulan puasa berturut-turut kalau tidak mampu memberikan makan 60 orang fakir miskin. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini faman lam yastati fa it'amu sittina miskin. Jadi kan di depan saya ini banyak pengantin baru ya Pak ya. Jadi yang pengantin baru ini jangan sampai siang hari Ramadan tergoda.
Meskipun yang ngegoda itu istri, tapi yang kafaroh suami saja, bukan istri. Istri tidak perlu kafaroh, tidak ada kewajibannya. Yang kafaroh suami harus 2 bulan puasa. Kalau udah dicoba nggak mampu, harus ngasih 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 1 mud. Berapa hitungan 1 mud nanti akan dibahas dalam bab zakat ataupun fidyah. Baik, jelas sampai sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara yang membatalkan ibadah puasa. Tapi kalau hanya sekedar ngelihat-lihat istri aja, atau cuman menyentuh aja, tidak sampai berhubungan, tidak sampai keluarnya air mani, maka tidak membatalkan, tapi tetap dosa, menghilangkan pahala Ramadan. Dan begitu juga yang membatalkan ibadah puasa adalah haid dan nifas bagi perempuan. Jadi kalau misalnya sudah dekat waktu maghrib, katakan 10 menit lagi maghrib, tiba-tiba perempuan itu keluar darah haid, maka batal puasanya, tidak bisa dilanjutkan. Jadi nanti tinggal diqodok pada bulan yang lain. Misalnya setelah asar melahirkan, batal puasanya, tidak bisa dilanjutkan. Dan begitu juga gila serta murtad yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah yang membatalkan ibadah pahala puasa. Dan ini semua insya Allah kita sudah lumrah, sudah maklum. Ghibah, namimah, mengadu domba, berdusta, melihat perkara yang haram, atau melihat yang halal tapi dengan syahwat. Nah, dalam keadaan puasa, melihat istri dengan nafsu pun tidak boleh. Tapi setelah maghrib terserah. Kemudian sumpah dusta, perkataan kotor dan keji, itu yang membatalkan ibadah puasa. Memang secara fikih puasanya sah, tetapi dari segi pahala habis. Katakan pahala puasa itu 100, dia ghibah, mengumpat, kurang 50. Dia berdusta, kurang 30. Dia melihat yang haram, kurang 20. Kemudian dia berkata yang kotor, minus 50. Jadi Pak, kalau hitungan pedagang rugi kalau sudah minus. Baik, sampai di sini terlebih dahulu, sampai perkara yang membatalkan pahala puasa.